kelompok 2, berikut adalah video tahapan-tahapan mulai dari pembuatan proposal sampai ke penyusunan laporan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Esther Tiseptiara, biasa dipanggil Esther dengan NIM F10612410009. Saya berasal dari kelompok 2, Prodi Pendidikan Kimia. Perkenalkan, nama saya Ferry Febretoro dengan NIM F10610410013 dari kelas 1A1 dari kelompok 2 Prodi Pendidikan Kimia. Halo, perkenalkan nama saya Diva Pamungkas dari kelas A2 program studi pendidikan kimia dari kelompok 2. Halo, perkenalkan nama saya Claudia Laura Priliza, NIM saya F10612410047, saya dari kelas A1 Prodi Pendidikan Kimia kelompok 2. Hai, perkenalkan nama saya Dia Pratiwi Mesha dari kelas A1 Prodi Pendidikan Kimia dari kelompok 2. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farah Ferdi Kurniawan dari kelas A2 program studi pendidikan kimia dengan NIM F10612410065 dari kelompok 2. Perkenalkan nama saya Dinda dari kelas A2 program studi pendidikan kimia dari kelompok 2. Halo, nama saya Dinda Ramadhani dari kelas A2 dari program studi pendidikan kimia. Berikut videonya. Indonesia dianggap sebagai salah satu negara dengan tingkat literasi yang rendah. Hari Buku Nasional yang jatuh 17 Mei ini dapat menjadi momentum berbagai pihak untuk mengevaluasi langkah-langkah dalam meningkatkan kebiasaan membaca masyarakat. Pada pertemuan ini, kami melakukan diskusi untuk melakukan penelitian yang akan kami lakukan dan mencari judul yang sesuai, serta berdiskusi untuk pembagian kerja. Pada pertemuan ini, kami berdiskusi lebih lanjut tentang penelitian yang akan kami lakukan, serta kami melakukan pencarian artikel. Masing-masing orang mencari 6-8 artikel yang berkaitan dengan penelitian yang akan kami lakukan. Pada pertemuan ini, masing-masing orang telah menemukan artikel yang sudah sesuai dengan judul penelitian yang akan kami lakukan. Setelah menemukan artikel, kami memasukkan artikel tersebut ke Zotero. Pada pertemuan 4-8, kami melakukan penyusunan proposal penelitian, serta proposal ini akan dikoreksi oleh dosen. Setelah dikoreksi, maka akan kami perbaiki proposal penelitian ini. Metode penelitian yang kami pakai adalah kualitatif, yaitu wawancara dengan mahasiswa Universitas Tanjung Pura. Pada pertemuan 10-13, kami mengambil data wawancara dari mahasiswa Universitas Tanjung Pura. Kami melakukan wawancara dengan mahasiswa Universitas Tanjung Pura.
Halo semuanya, perkenalkan nama saya Valentina Angel dari jurusan Antropologi Sosial dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan memberikan tanggapan saya dari hasil penelitian kelompok 2 yang telah lakukan wawancara kepada saya. Nah, menurut saya penelitian ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Karena dari penelitian ini kita dapat mengetahui bahwa perkembangan tingkat literasi di era digital ini kepada mahasiswa. Nah, harapan saya bahwa penelitian ini dapat bermanfaat lebih ke depannya untuk bisa mengetahui perkembangan minat tingkat literasi baca kita dan mahasiswa lainnya. Dari sekian, saya terima kasih. Kesan saya terhadap penelitian ini adalah bahwa penelitian ini membuat saya sadar bahwa membaca bukan sekedar mengerti kata-kata, tetapi memahami makna yang lebih dalam yang bisa membentuk cara kita berpikir dan bertindak, yang berkaitan dengan wawasan kita berdasarkan kemampuan literasi kita. Kemudian pesan saya adalah bahwa literasi membaca harus jadi perhatian utama karena kemampuan ini adalah dasar bagi banyak hal penting dalam hidup, seperti berpikir kritis dan membuat keputusan yang tepat. Kita juga perlu lebih banyak inisiatif untuk mencari sumber bacaan dan bahan bacaan berkualitas. Kesan saya pada penelitian ini adalah penelitian ini sangat bermanfaat untuk kita mengetahui bagaimana persepsi mahasiswa di era digital sekarang dan bagaimana cara mereka meningkatkan literasi di era sekarang, di era digital. Kemudian pesan saya adalah mengakses sebuah sumber bacaan itu sekarang sangat mudah, melalui berbagai web, misalnya kayak artikel, Google Scholar, dan lain-lain. Dengan ini kita dapat menambah wawasan atau pengetahuan kita secara lebih luas lagi. Baik, pesan yang dapat saya berikan adalah semoga penelitian yang kami lakukan dapat bermanfaat serta memberikan kesadaran diri terhadap minat baca pada mahasiswa. Kesannya adalah itu seru walaupun sedikit melelahkan. Pesannya yaitu semoga minat baca di kalangan mahasiswa meningkat dan kesannya menambah relasi dan menyenangkan. Kesan dari saya, semoga penelitian yang kami lakukan dapat bermanfaat dan menambah wawasan serta meningkatkan minat baca mahasiswa pada era digital. Kesannya dari saya adalah menyenangkan. Pesan-kesan saya selama melakukan penelitian ini yaitu untuk kesannya saya merasa sangat senang karena dapat melakukan penelitian ini bersama teman-teman, dan ini juga menjadi hal baru bagi saya. Terus pesannya semoga penelitian ini menjadi bermanfaat bagi kita semua. Kesannya saya jadi banyak belajar bagaimana menuliskan laporan, bagaimana mewawancarai orang, memperoleh data untuk membuat sebuah laporan. Kemudian pesannya dari saya, dalam membuat laporan ini kita harus bisa membagi tugas dengan teman-teman, kemudian juga harus bisa membagi waktu. Selama pembuatan tugas ini banyak memberikan manfaat dan wawasan baru, dan semoga ini bisa bermanfaat bagi para pembaca dan bagi kami ke depannya. Dan saya harap semoga di era digital sekarang ini membaca menjadi kebiasaan yang terus tumbuh sehingga menciptakan generasi mahasiswa yang kritis, cerdas, dan penuh wawasan. Adapun kendalanya adalah yang pertama, tahapan penyusunan proposal yang perlu melewati banyak tahapan revisi. Dan yang kedua, mengatur jadwal dengan responden. Dan yang ketiga adalah keterbatasan akses pengerjaan proposal dan laporan karena tidak semua anggota mempunyai laptop. Sekian. Ada beberapa kendala saat membuat laporan. Yang pertama adalah sulitnya bagaimana cara membuat laporan, dimulai dari latar belakang sampai dengan pembuatan tabel dari responden itu bagaimana, dan susahnya mengetik
karena ada beberapa anggota kelompok yang tidak punya laptop. Jadi untuk membuat laporannya itu harus di laptop untuk memudahkan kita mengatur margin dan lain-lainnya. Dan susahnya mengatur jadwal responden dengan jadwal perkuliahan kami, serta susahnya mengkoordinir anggota kelompok untuk kumpul karena bentroknya jam kuliah dan jadwal pembuatan laporan. Kesimpulannya adalah literasi digital adalah kemampuan mahasiswa untuk menggunakan teknologi, yaitu di era sekarang literasi digital itu sangat penting bagi mahasiswa karena banyak manfaatnya. Misalnya manfaatnya yaitu mahasiswa dapat dengan mudah mengakses sumber informasi, misalnya informasi berita melalui Google, YouTube, dan lain-lainnya. Kemudian kemudahan mahasiswa dalam mengakses pembelajaran, misalnya pembelajaran melalui Google, artikel, YouTube, dan lain-lainnya. Di samping itu pasti ada dampak negatifnya, yaitu dampak negatifnya antara lain adalah overload informasi, kemudian distraksi, kemudian keamanan data. Maka dari itu, mahasiswa harus siap menghadapi tantangan di era digital ini karena zaman terus berkembang dan pastinya literasi digital itu pastinya sangat dibutuhkan. Sekian dari saya, terima kasih. Dari penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa mahasiswa di Universitas Tanjung Pura cenderung menggunakan akses literatur berbasis digital, yang artinya telah memanfaatkan kemajuan teknologi sekarang dengan baik, yang mana hal ini dapat menjadi pendorong peningkatan literasi di era digital sekarang. Walaupun terkendala waktu dan lain halnya, namun hal ini menjadi kabar baik bagi perkembangan literasi saat ini. Dengan terlaksananya penelitian ini, maka harapan kami adalah agar mahasiswa lebih sadar akan pentingnya membaca di era digital. Institusi pendidikan mengembangkan strategi pembelajaran yang berbasis digital, serta terciptanya kebiasaan membaca yang konsisten melalui optimalisasi teknologi dan peningkatan akses literatur. Maka sekiranya penelitian ini akan bermanfaat dan berguna dalam hal literasi membaca di era digital. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.